dan saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Kepala Subbagian Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri terkait penegakan hukum terhadap kecelakaan bus yang melibatkan bus pariwisata di Indonesia. Pak Hotman, terima kasih Bapak telah menerima kami untuk berdiskusi secara langsung mengenai kecelakaan bus Studytour yang memang kerap kali terjadi begitu Bapak. Tahun 2024 saja, bus yang membawa rombongan Studytour SMAN 1 Sidoarjo itu pada Januari lalu mengalami kecelakaan di tol Ngawi Solo yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 22 orang lainnya luka-luka Pak. Lalu pada 11 Mei Bapak, itu juga ada kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang menelan 11 korban jiwa begitu kan. Lalu juga ada di bus Studytour pelajar SMP PGRI 1 Wonosari Bapak. Ini sudah ada beberapa kali kasus begitu di awal tahun 2024 dan hingga beberapa waktu lalu begitu Bapak. Ini bagaimana dengan update-nya Pak Hotman? Iya, terima kasih Mbak Tari. Ini menjadi perhatian kita semua. Saya perlu tambahkan sebenarnya dari segi data karena saat ini kita ada di ruang helpdesk IRSMS Korlantas Polri, yang mana ruangan ini adalah menghimpun semua data laka lantas yang terjadi di seluruh Indonesia real time begitu, yang kemudian data itu bisa digunakan untuk perbaikan apa yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas itu, khususnya menekan laka lantas dan fatalitas. Jadi kalau untuk menyangkut bus, sebenarnya di tahun 2024 ini kejadian itu ada 1070 kejadian. Dari awal Januari Juli, Pak? 29 Juli, dari awal Januari ya. Kemudian yang meninggal dunia itu ada 499 korban jiwa yang meninggal dunia. Kemudian luka berat itu ada 189 luka berat. Kemudian luka ringan itu ada 1961 korban yang menjadi korban laka ringan. Dari kasus-kasus yang tadi Mbak Tari sampaikan, memang ini kasus yang kategori menonjol. Menonjol karena perhatian publik luar biasa ya. Kemudian juga dari segi korbannya juga yang banyak gitu ya. Nah, ini semua sedang dalam penanganan oleh penyidik di Polres yang tadi Mbak sebutkan. Ada yang sudah P21, ada yang masih dalam proses. Tadi Pak Hotman juga menyebut bahwa kalau beberapa kasus yang tadi saya sebutkan sebelumnya merupakan kasus yang menonjol begitu. Berarti apakah ada kriteria tertentu Bapak untuk menjadi kasus menonjol? Apakah ada? Kalau di kepolisian berdasarkan peraturan Kapolri, itu dinyatakan bahwa kalau 5 korban jiwa itu menonjol. Kemudian melibatkan pejabat VIP ya. Kemudian melibatkan personil TNI dan Polri, melibatkan public figure dan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa, yang berdampak luas. Tadi juga Bapak kan menyebut berdasarkan data dari awal tahun hingga bulan Juli ini Pak, sudah ada ribuan begitu ya kasus kecelakaan Bapak. Berarti kan cukup banyak ya Pak. Sebetulnya faktor terbesar penyebab dari kecelakaan ini di mana Pak? Apakah di human factor atau memang dari infrastruktur kondisi jalanan yang ada di Indonesia? Dari data yang ada, faktor penyebab terjadi kecelakaan itu oleh manusia. Manusia yang ada di belakang setir itu, yang mengendarai kendaraan itu juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraannya. Kendaraannya ini layak jalan atau tidak, gitu ya. Sistem pengeremannya bagus atau tidak, sistem perlampuan ketika dia berkendara di malam hari. Itu akan sangat tergantung dia untuk bisa mengendalikan kendaraan itu. Si manusia ini, begitu dia di dalam kendaraan, dia berjalan, jalan itu tidak memberikan informasi yang jelas terhadap ini jalan lurus, tikungan atau tanjakan dan turunan dan daerah rawan seperti itu akan menjadi kerepotan sendiri buat si pengendara, si pengemudi ini. Meskipun sehebat apapun, kalau dia orang asing yang tidak pernah atau jarang melintas itu, dia butuhkan itu informasi itu. Dia harus beradaptasi secara bergerak untuk mendapatkan informasi-informasi tentang jalan yang akan dia lewati ke depan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tadi Pak Hotman kan juga menyebut ya Pak, kalau data dari awal tahun hingga bulan Juni sampai ribuan kasus begitu. Tapi jika kita melihat dari rekapitulasi dari Integrated Road Management System ini Pak, untuk 5 tahun terakhir itu bagaimana Pak kasus kecelakaan bus khususnya di Indonesia? Ya,
kecenderungannya meningkat. Ya, banyak faktor ya, di samping kelalaian dari si pengemudi, tetapi juga ada suatu kegagalan di kendaraan itu sendiri. Kenapa polisi bisa tahu? Karena kita mengundang saksi ahli untuk mengecek kondisi kendaraan itu, kelayakan dalam sistem pengereman ataupun sistem setir dan sebagainya. Itu kita minta pendapat dari ahli, dari badan transportasi darat atau juru riksanya atau dari APM itu sendiri untuk lebih mengetahui karakter dari kendaraan itu. Maka ada suatu kegagalan fungsi sehingga si pengemudi tidak bisa mengendalikan dan berakhir pada terjadinya kecelakaan seperti itu. Sebetulnya kode cara kerja dari IRMS ini seperti apa, Pak? Apakah ini real time? Ya, ini real time data ini. Data ini akan masuk setiap ada kejadian kecelakaan, anggota itu wajib mendatangi ke TKP. Kemudian mereka tentu menolong korban. Kemudian anggota lain akan mencari fakta-fakta yang ada di TKP itu, bekas-bekas terjadi kecelakaan. Dan yang penting juga anggota dapatkan titik koordinat. Titik koordinat TKP itu dibutuhkan nantinya pada saat ada suatu sistem di RSMS adalah digital black spot. Ya, memudahkan petugas lapangan untuk melihat daerah-daerah mana yang menjadi black spot. Black spot itu tidak boleh didiamkan begitu saja. Setiap tahun itu kalau bisa dia berkurang, bisa jadi berpindah tempat. Jumlahnya tetap misalnya 100 titik black spot, tetapi berpindah-pindah. Gitu. Tapi kalau dia meningkat bertambah itu berarti ada sesuatu yang perlu dikaji bersama dengan stakeholder lainnya, dilakukan perbaikan untuk daerah rawan laka itu atau black spot itu. Begitu. Apa saja Pak yang bisa dideteksi dari IRMS ini selain black spot? Ya, dari data yang terhimpun di RSMS ini kan tentu anatominya dapat kita urai dari faktor manusia, manusia dari kategori umur, kemudian SIM yang dimiliki dia, begitu ya. Kenapa saya tanya umur? Nantinya kita akan memberikan informasi kepada teman-teman lainnya untuk melakukan penyuluhan. Misalnya kecenderungannya data ini menunjukkan bahwa anak SMA banyak terlibat kecelakaan pada jam-jam tertentu. Nah itu nanti dari Dikmas kita akan masuk ke sekolah-sekolah untuk berikan penyuluhan. Basisnya data, jadi seperti itu. Misalnya dari RSMS ini juga kita bisa tahu ada mobil-mobil atau mobil sepeda motor yang matic ya. Kok matic ini sering kali bablas remblong gitu kan di jalan turunan. Nah kita perlu hadirkan juga dari teknisi untuk menjelaskan karakter dari sepeda motor ini begini loh. Kalau jalan menurun harus lakukan engine brake atau apa, untuk kendaraan matic seperti apa begitu. Nah itu kita berikan penyuluhan supaya bagi pengendara itu tidak berulang seperti itu. Bagus itu mobil bawa aja, gitu. Ya dibawa. Kalau seperti itu gimana Pak? Di tengah jalan ternyata ada kerusakan. Nah itu perlu kita lakukan penyelidikan mendalam. Kenapa sampai supir ini kesulitan untuk mengendalikan kendaraannya, ya kan? Apakah tidak dicek sebelum beroperasional, kemudian dari pihak manajemen tidak melakukan kayak katakanlah assessment ya, kamu sehat tidak? Nah, kalau di saat operasi mudik gitu ya, operasi mudik Lebaran maupun Nataru kan suka dites urin itu. Oh, supirnya Pak? Supir itu, di pul-pul bus itu, supaya itu secara masif begitu ya Pak? Ya. Menjelang mudik ya? Ya diharapkan juga dari pihak manajemen juga melakukan itu. Secara berkala begitu ya? Enggak, ini khususnya pada saat yang mau mudik gitu, musim mudik gitu ya, supaya dipastikan bahwa supir ini dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras. Karena itu fatal sekali, dia nggak bisa konsentrasi baik dalam mengendarai kendaraan yang bercampur baur dengan kendaraan lainnya. Seperti itu. Ya, kalau untuk jeratan hukumnya sendiri Pak,
untuk tersangka, misalkan pengusaha otobus ini terbukti bahwa mereka yang lalai atau mungkin drivernya begitu? Ya. Bagaimana jeratan hukumnya? Berapa lama di penjara mereka? Ya, ada pasalnya di pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, itu dengan sengaja ya. Kalau misalnya luka ringan, luka berat sampai meninggal dunia itu bisa puluhan tahun gitu ya. Kalau 310, pasal 310 di Undang-Undang Lalu Lintas itu ancamannya maksimal itu untuk korban yang terjadi kecelakaan itu meninggal dunia dia 6 tahun seperti itu. Pengusahanya gimana? Iya, pengusahanya kalau dia memerintahkan dia jadi kena, ya kan? Ya. Itu kemarin itu contohnya yang di Subang itu sudah 2 sekaligus dan bahkan akan bertambah lagi. Peristiwa kecelakaan itu tersangkanya tidak harus satu, tidak terpaku di satu itu aja supir, enggak. Bisa ke yang lainnya, yang merintahkan lah, yang dari pihak manajemennya seperti itu. Bahkan kalau misalnya terjadi kecelakaan yang karena ada lubang dalam tidak dikasih rambu-rambu, nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Penyelenggara jalan bisa menjadi tersangka juga. Tersangka yang dihadapkan. Bulan Mei ini baru saja Korlantas Polri begitu ya, Bapak Irjen Aan Suhanan juga bersama Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi melakukan rapat koordinasi. Ya. Lalu langkah-langkah apa saja yang diperbaharui mungkin atau mungkin langkah mitigasi seperti apa yang diambil Ya. setelah rapat koordinasi tersebut? Kemarin itu memang Bagaimana? banyak pihak ya, dari mulai Pak Menteri Perhubungan langsung datang ke Korlantas ini, kemudian ada pakar transportasi, ada pakar pelayanan publik, ada juga dari pakar hukum pidana, gitu. Itu sama-sama diskusi ini, bahas masalah kejadian-kejadian yang menyangkut bus pariwisata, bus akap atau AKDP gitu, bus penumpang. Sehingga disepakati untuk kita itu lakukan pengecekan, rem cek gitu. Secara berkala begitu ya? Ya, bisa secara berkala atau insidentil gitu ya, atau di hulu maupun di tengah perjalanan. Kemarin dilakukan itu di kilometer 45 Jalan Tol Jagorawi, di Taman Mini, pada saat ada berhenti di situ. Ada rem cek? Iya, cek Oke. oleh perhubungan. Kita mendampingi, dicek. Pertama dicek itu melalui aplikasi. Nomor bus ini sudah terdaftar belum, tidak? Sistem tracknya ada tidak? Izin kelayakan jalan ada tidak? Oke. Dicek ke situ. Itu kan memberi jaminan juga buat para penumpang bahwa Ya. nanti kembalinya dia mana. Kalau enggak di situ ditemukan langsung dibilang jangan berangkatkan ini. Harus Anda cari bus pengganti. Berarti rem cek yang dilakukan di rest area itu dilakukan secara berkala setiap saat begitu, jadi rutinitas begitu ya Pak? Ya, bisa insidentil seperti itu ya. Dan tentunya masyarakat juga harus lebih kritis sebelum menyewa bus-bus study tour begitu ya Pak ya? Jangan tertarik dengan harga yang Murah begitu ya? murah, tapi jaminan untuk aman dan selamat menggunakan bus itu dipertanyakan. Ya, dan sekarang juga sudah mudah ya bisa menggunakan aplikasi yang dari aplikasi Menteri Perhubungan. Spiona maupun dari Mitra Darat. Itu gampang sekali kita ngecek. Oke. Terima kasih Pak Hotman atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Kasubdis Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Cornelis Ferdinand Hotman Sirait mengungkapkan selain berbagai upaya mitigasi dan terus mengevaluasi langkah-langkah mengantisipasi dengan memantau kondisi di lapangan bersama stakeholder terkait. Masyarakat yang menggunakan bus pariwisata juga berkontribusi dengan mengecek kondisi bus yang akan digunakan secara online dari aplikasi Kemenhub, Mitra Darat yang dapat diunggah melalui Play Store dan App Store, atau website spionam.debhub.go.id demi menjaga keselamatan bersama. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Menteri Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.